siswi kelompok 3, yaitu Natasha dan Novita Vergayanti, akan membahas tentang kompetensi guru. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, dibutuhkan pendidik yang profesional, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Oleh karena itu, guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang dapat diandalkan. Apa itu kompetensi guru? Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 1 Ayat 10 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan kompetensi guru adalah kecakapan atau kemampuan dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik seorang guru yang meliputi pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang harus dimiliki guru untuk mendukung dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jenis kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Pedagogi berarti membimbing anak. Tugas membimbing ini melekat dalam tugas seorang pendidik. Oleh sebab itu, pedagogi berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Kependidikan dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga perancangan pembelajaran. Yang keempat pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kelima, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Yang ketujuh, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, harapan guru dapat memiliki kompetensi pedagogik yang baik sehingga dapat menyusun rancangan pembelajaran dan melaksanakannya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangat kuat pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai pendidik. Kewibawaan guru ada di dalam kepribadiannya. Sulit bagi guru mendidik peserta didik untuk disiplin kalau guru yang bersangkutan tidak disiplin. Peserta didik akan meniru gurunya sehingga apa yang dikatakan oleh guru seharusnya sama dengan tindakannya. Guru yang jujur dan tulus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik berbeda dengan guru yang mengajar karena tidak ada pekerjaan lain. Peserta didik dengan mudah membaca hal tersebut. Baiklah, Yanti akan menyambung materi dari Natasha tadi, yaitu menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup 5 kompetensi utama, yakni A. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. B. Yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. D. Mewujudkan atas kerja, tanggung jawab yang tinggi, serta bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. E. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, pengertian lain. Terdapat kriteria lain kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dalam konteks ini, seorang guru harus mampu A. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. B. Yaitu berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. C. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. D. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan ajar. Bahan ajar yang diajarkan pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode model mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran dan pengetahuan terhadap penilaian serta mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan. Dari standar kompetensi di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Jenis-jenis pendidikan dan latihan sering dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru antara lain sebagai berikut. A. In-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagai kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. B. Program magang. Program magang adalah pelatihan dilaksanakan di industri atau institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institut pemerintahan atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Selanjutnya itu belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Selanjutnya itu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di dan LPMP. Lembaga yang lain yang diberi wewenang membina program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya yang dimaksud untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dan lain-lain. 7. Pembinaan internal oleh sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas
Rotasi tugas mengajar, pemberian tugas yang internal, tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Pendidikan lanjut mengikut sertakan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik dalam maupun di luar negeri. Bagi guru yang berprestasi, pelaksanaan pendidikan lanjut akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi guru. Baiklah, itulah tampilan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.